Sebelum hadirnya Neckdeep, gelombang popang sempat meredup. Geliat popang yang sebelumnya diramaikan oleh MXPX, Blink-182, Newfound Glory, dan band seangkatannya semakin tenggelam. Ketika fenomena emo, screamo, dan post-hardcore menyerbu ranah mainstream, banyak orang mengira popang telah mati. Terlebih, pasca kemunculan My Chemical Romance, Underoath, hingga Sleeping with Sirens yang menjadi simbol penasbihan datangnya era emo, screamo, dan post-hardcore ke ranah yang lebih luas, menggeser kepopuleran para jawara popang sebelumnya. Emo post-hardcore saat itu mengokupasi telinga para pendengar dan juga segenap industri yang turut menyertai. Masa-masa muda penuh gairah diiringi First Date milik Blink-182 digeser oleh sisi gelap sebuah romansa dalam balutan apologi milik Alesana. Perubahan zaman, pola pikir pendengar, dan industri saat itu memang tak bisa dilepaskan dalam genggaman. Hadirnya situs MySpace menjadi titik awal bagi gelombang emo screamo yang akan datang. Band-band seperti Drop Dead Gorgeous, Enter Shikari, hingga Asking Alexandria semakin membuat gelombang emo dan screamo berada di puncak kejayaan lewat MySpace. Sejak emo mengokupasi industri musik di dekade 2000-an, perlahan sunyi senyap popang terasa begitu getir. Popang is dead. Begitulah jargon yang sering ditemui di majalah-majalah musik ketika menangkap peristiwa invasi band-band emo, screamo, dan post-hardcore. Namun, geliat popang perlahan kembali merekah, pasca kehadiran Neckdeep yang muncul dengan formula yang segar. Lirik yang dewasa, namun tak hilang dari pakem popang yang disampaikan secara menyenangkan. Band yang dibentuk pada tahun 2012 ini menjadi tonggak era popang modern yang akan datang, setelah merilis EP pertamanya berjudul Rain in July pada tahun 2012. Neckdeep yang dibentuk oleh sang vokalis Ben Barlow dan sang gitaris pertamanya yaitu Lloyd Roberts menjadi pelaku utama kebangkitan popang setelah sebelumnya tenggelam oleh teriakan gelombang emo screamo. Apalagi setelah mereka merilis EP kedua berjudul History of Bad Decision yang semakin memantapkan langkah mereka di jalur popang. Berkat kecemerlangan dua EP sebelumnya, label rekaman Hopeless Record tertarik untuk mengajak bekerja sama. Akhirnya, di tahun 2014, Neckdeep merilis album penuh pertama mereka yang berjudul Wishful Thinking lewat Hopeless Record. Dengan cepat, gembar-gembor bahwa Neckdeep memimpin kebangkitan scene popang mulai dibicarakan para pelaku di skena ini, seiring dengan kesuksesan debut album mereka. Tema lagu mereka yang sering membahas soal kesepian, kecemasan, dan depresi yang relate dengan keadaan muda-mudi generasi sekarang membuat Neckdeep mudah diterima oleh generasi popang hari ini. Setelah menguasai scene popang lewat debut albumnya, di tahun 2015, Neckdeep kembali merilis album penuh kedua mereka yang diberi judul Life's Not Out to Get You, sebuah album yang menempatkan popang di tempat yang seharusnya, dengan porsi yang pas tanpa ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Memang beginilah seharusnya sebuah album popang. Album ini seperti melanjutkan estafet kesuksesan Enigma of the State dari Blink-182. Lewat album ini, Neckdeep seperti menunjukkan bahwa popang telah tumbuh dewasa. Mereka tetap memberikan corak 90s popang dengan permasalahan masa kini. Di tahun 2015, ketika Neckdeep sedang merangkak naik ke tangga popularitas, gitaris mereka, Lloyd Roberts mengundurkan diri, lantaran ia terkena kasus pelecehan seksual. Ia tidak mau nama Neckdeep terkena imbas dari kasus yang ia alami. Dan kemudian posisinya digantikan oleh Sam Bowden, gitaris dari Blood Youth. Di tahun 2017, Neckdeep merilis The Peace and the Panic, yang semakin mematenkan torehan eksistensi di kancah popang, dan membuat Neckdeep menjadi salah satu band andalan di ranah popang modern. Citra visual dan fashion yang mereka tampilkan di karya-karya mereka kali ini menjadi daya tarik tersendiri. Cita rasa fashion mereka yang sesuai dengan tren fashion streetwear masa kini semakin membuat Neckdeep digemari oleh muda-mudi hari ini. Di tahun 2018, giliran sang basis Phil Evans yang mengundurkan diri. Tidak ada permasalahan internal di antara mereka. Dia keluar dengan baik-baik.
Evans ingin lebih fokus bekerja di balik layar sebagai produser. Kemudian di tahun 2020, Neck Deep kembali merilis album yang menjadi perbincangan banyak orang, termasuk para penggawa popang itu sendiri. Sebagian ada yang memuji album ini, sebagian lagi tak henti-hentinya mempertanyakan musik popang yang dibuat oleh Neck Deep kali ini. Album yang diberi judul All Distortion All Intentional ini dianggap sebagai percobaan bunuh diri. Neck Deep menyuguhkan popang yang lebih dewasa. Mungkin peran produser Matt Squire yang mempengaruhi perubahan yang terjadi. Pasalnya, Matt Squire sebelumnya menangani One Direction, Selena Gomez, hingga Ariana Grande. Jadi rasanya tidak heran kalau di album ini energi mereka terasa berbeda. Meski dalam segi musikalitas berubah, namun untuk urusan lirik, Neck Deep tetap mengangkat tema-tema kesepian, keterasingan, dan problematika masa kini. Band yang kini terdiri dari Ben Barlow, Matt West, Sam Bowden, Seb Barlow, dan Danny Washington kini telah berevolusi ke tahap berikutnya. Neck Deep adalah keniscayaan zaman yang sedang berpihak. Mereka hadir di era yang tepat, sebagai salah satu perwakilan era popang modern hibrida dari emo. Baik buruk karya yang Neck Deep ciptakan akan tetap terasa relevan sampai nanti siklus tren popang ini akan berputar. Dan kelak sampai akhirnya akan ada lagi gebrakan baru yang dianggap sesuatu yang keren oleh generasi setelahnya. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.